Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan segalanya untuk keluarga. Dari luar, hidupku terlihat baik-baik saja. Tapi ada satu hal yang tak pernah kulihat di cermin, diriku sendiri. Aku bertahan demi anak, tanpa sadar. Aku sedang membayar harga yang tak pernah kutawar. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Mari kita simak cerita selengkapnya. Setiap pagi, hidupku selalu dimulai dengan suara yang sama. Bukan alarm, bukan suara ayam, tapi bunyi air mengalir di dapur dan denting sendok yang kadang jatuh ke lantai. Tanganku sudah hafal urutannya, menanak nasi, menggoreng telur, menyiapkan bekal kecil untuk anakku. Gerakanku rapi, cepat, seperti mesin yang tahu betul tugasnya. Dari luar, siapapun akan bilang aku baik-baik saja. Seorang ibu, seorang istri, menjalani hari seperti kebanyakan orang. Aku sering berdiri di depan kompor sambil menatap jendela dapur. Matahari perlahan naik, cahayanya masuk tipis-tipis, menyentuh lantai yang sudah kupel setiap pagi. Di saat seperti itu, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan sedih, bukan juga marah. Lebih seperti kosong, tapi penuh. Penuh oleh hal-hal yang tidak pernah keluar lewat mulutku. Anakku bangun dengan rambut berantakan dan suara masih serak. Ia memanggilku dengan nada manja yang selalu berhasil melunakkan apapun di dadaku. Aku tersenyum otomatis. Senyum yang sudah terlatih. Aku memeluknya, mencium keningnya, dan di detik itu aku selalu berpikir, inilah alasanku. Alasan untuk tetap kuat, alasan untuk tetap bertahan. Suamiku keluar kamar sedikit lebih lambat. Ia menyapa seperlunya, duduk di kursi yang sama setiap hari, membuka ponsel, dan menyeruput minuman hangat. Kami jarang berbincang pagi-pagi. Katanya, pagi bukan waktu yang tepat untuk bicara panjang. Aku mengangguk. Lagi-lagi mengalah. Dalam rumah ini, aku terbiasa mengalah lebih dulu. Pagi itu tampak biasa. Terlalu biasa, sampai aku tidak sadar ada sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti diriku sendiri. Saat sendok kembali jatuh dan bunyinya memantul di lantai, jantungku ikut berdebar. Aku memungutnya sambil menunduk, dan untuk sesaat, aku melihat bayanganku sendiri di lantai yang mengilap. Aku tampak utuh. Tapi entah kenapa, rasanya tidak lengkap. Aku sering berkata pada diriku sendiri, semua keluarga juga begitu. Tidak semua hal perlu dibicarakan. Tidak semua rasa harus disuarakan. Selama anakku tumbuh dengan senyum, aku bisa menahan apapun. Kalimat itu kuulang seperti doa. Tapi pagi itu, ada bisikan kecil di kepalaku yang bertanya, sampai kapan? Aku tidak tahu bahwa pagi yang terlihat biasa ini adalah awal dari perjalanan panjang, perjalanan yang menuntut bayaran mahal dari diriku sendiri. Aku masih ingat betul masa ketika suamiku berbicara dengan mata berbinar. Ia suka bercerita tentang rencana-rencana kecil, rumah yang hangat, akhir pekan sederhana, masa depan yang tidak mewah tapi cukup. Aku jatuh cinta pada caranya membuat hidup terasa mungkin. Kami tidak kaya, tapi kami punya harapan, dan saat itu harapan terasa seperti segalanya. Kami dulu pandai tertawa. Bahkan masalah kecil bisa berubah jadi candaan. Jika ada perbedaan, kami membicarakannya meski tidak selalu menemukan jawaban. Setidaknya, kami mencoba. Aku merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Aku percaya, pernikahan adalah tempat pulang yang aman. Tapi waktu tidak selalu ramah. Perlahan, hal-hal kecil berubah tanpa pengumuman. Percakapan menjadi singkat. Tatapan menjadi jarang. Janji-janji yang dulu diucapkan dengan yakin, kini sering diganti dengan kata, nanti. Nanti yang tidak jelas kapan. Awalnya aku maklum.
Hidup memang menuntut banyak hal. Aku memilih memahami. Aku memilih sabar. Aku belajar menyimpan kekecewaan di tempat yang tidak terlihat. Kupikir, ini hanya fase. Semua akan kembali seperti dulu jika aku cukup bertahan. Aku menurunkan ekspektasi tanpa sadar. Jika dulu aku berharap ditemani, kini aku cukup berharap tidak dilupakan. Jika dulu aku ingin didengar, kini aku puas jika tidak diabaikan sepenuhnya. Standarku berubah, bukan karena aku mau, tapi karena aku tidak ingin bertengkar. Setiap kali hatiku terasa berat, aku mengingat masa lalu. Tentang janji-janji manis itu. Tentang versi kami yang pernah begitu dekat. Kenangan itu menjadi penghibur sekaligus jebakan. Karena aku bertahan bukan pada kenyataan hari ini, tapi pada bayangan masa lalu yang sudah berlalu. Aku sering bertanya dalam diam, apakah cinta memang berubah seperti ini? Atau aku hanya terlalu lama meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja? Aku tidak punya jawaban. Yang kupunya hanya kesabaran yang terus kupaksakan tumbuh, meski akarnya mulai rapuh. Jika ada satu hal yang selalu berhasil membuatku berdiri kembali, itu adalah anakku. Ia adalah pusat semestaku. Tawanya seperti penghapus lelah. Pelukannya seperti pengingat bahwa aku masih dibutuhkan. Setiap kali aku merasa goyah, aku hanya perlu melihat wajahnya, dan semuanya terasa lebih ringan. Setidaknya untuk sementara. Aku sering berkata pada diriku sendiri, aku bisa apa saja demi anak. Aku percaya, pengorbanan orang tua adalah bagian dari cinta. Jadi aku menahan keluh, menunda mimpi, dan mengecilkan diri. Semua kulakukan atas nama masa depan anakku. Aku ingin ia tumbuh di rumah yang utuh. Aku ingin ia melihat kedua orang tuanya ada, meski tidak selalu sempurna. Aku takut jika aku berhenti bertahan, ia yang akan terluka. Ketakutan itu menguatkanku sekaligus mengurungku. Namun ada malam-malam sunyi ketika anakku sudah tidur, dan aku duduk sendirian di ruang tamu. Di saat seperti itu, aku merasa sangat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah menjadi kuat sendirian. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah mengorbankan kebahagiaanku benar-benar cara terbaik untuk mencintainya? Aku tidak ingin anakku tumbuh melihat ibunya selalu menekan perasaan. Aku tidak ingin ia belajar bahwa cinta berarti menghilangkan diri sendiri. Tapi di sisi lain, aku belum berani mengubah apapun. Aku terjebak di antara keinginan melindungi anakku dan kebutuhan menyelamatkan diriku sendiri. Bab ini adalah bab di mana aku paling yakin sekaligus paling bingung. Yakin bahwa anakku adalah alasanku bertahan. Bingung karena aku mulai sadar, alasan itu juga bisa menjadi beban jika aku tidak hati-hati. Dan tanpa kusadari, dari sinilah harga mahal itu mulai dihitung. Pelan, senyap, tapi pasti. Rumah ini tidak pernah benar-benar sepi. Ada suara televisi, langkah kaki, notifikasi ponsel, dan sesekali tawa anakku yang berlarian dari satu ruangan ke ruangan lain. Tapi justru di tengah semua itu, aku merasa sendirian. Kesepian yang tidak terlihat, tapi beratnya terasa setiap kali aku duduk diam terlalu lama. Aku sering duduk di ruang keluarga sambil berpura-pura sibuk. Melipat pakaian yang sebenarnya bisa kutunda, merapikan rak yang sebenarnya sudah rapi. Aku melakukan apapun agar tanganku bergerak, karena jika berhenti, pikiranku mulai bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak ramah. Suamiku ada di rumah, tapi rasanya seperti tidak benar-benar hadir. Ia pulang, meletakkan barang, duduk, lalu tenggelam dalam dunianya sendiri. Aku bisa berada satu ruangan dengannya berjam-jam tanpa satu kalimat pun yang berarti. Kami seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi alamat. Aku pernah mencoba memulai percakapan, bertanya hal-hal ringan, menawarkan cerita kecil tentang hari-hariku. Tapi seringkali jawabannya pendek, datar, seolah percakapan adalah beban tambahan setelah hari yang panjang. Dari situ aku belajar satu hal, diam terasa lebih aman daripada ditolak perlahan. Sunyi itu bukan datang tiba-tiba.
Ia tumbuh pelan-pelan, seperti kabut pagi yang awalnya tipis, lalu menutup pandangan tanpa peringatan. Aku masih melakukan peranku dengan baik. Aku masih memasak, mengurus anak, menjaga rumah tetap berjalan. Tapi aku melakukannya tanpa rasa. Ada malam ketika aku duduk di tempat tidur, menatap langit-langit, dan bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar didengar? Bukan didengar karena kewajiban, tapi karena ingin tahu. Pertanyaan itu sering tidak punya jawaban. Aku mulai merasa menjadi latar belakang dalam hidupku sendiri. Ada, tapi tidak diperhitungkan. Aku hadir, tapi tidak dicari. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai menganggap itu wajar. Seolah perasaan tidak penting adalah harga masuk yang harus dibayar untuk menjaga semuanya tetap utuh. Di luar, orang-orang melihat keluargaku baik-baik saja. Tidak ada keributan. Tidak ada drama. Tapi mereka tidak tahu bahwa sunyi bisa lebih bising daripada pertengkaran. Sunyi membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Sunyi membuatmu merasa kecil, tanpa ada yang benar-benar menyadarinya. Dan aku memilih bertahan di dalam sunyi itu. Karena aku pikir, selama rumah ini tidak runtuh, aku masih melakukan hal yang benar. Padahal, tanpa kusadari, aku sedang berdiri di tengah keramaian sambil perlahan kehilangan suara. Hari itu tidak ada yang istimewa. Aku hanya membereskan rumah seperti biasa. Pagi yang biasa, siang yang biasa. Sampai sesuatu yang kecil, sangat kecil, menghentikan langkahku. Sebuah pesan singkat yang terbuka tanpa sengaja. Tidak panjang. Tidak dramatis. Tapi cukup untuk membuat dadaku terasa berat. Aku membacanya sekali. Lalu 2 kali. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya tidak. Tidak ada pengakuan besar. Tidak ada penjelasan panjang. Justru karena kesederhanaannya, pesan itu terasa sangat dekat. Terlalu dekat. Aku tidak langsung bereaksi. Aku duduk. Lama. Aku mencoba bernapas seperti biasa. Aku mencoba berpikir jernih. Tapi pikiranku berputar-putar, membawa kenangan, kecurigaan kecil yang dulu pernah kutepis, dan perasaan yang selama ini kutekan. Aku tidak marah. Aku tidak menangis saat itu. Aku hanya merasa kosong. Seolah ada bagian dari diriku yang akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini kutakuti. Bahwa kepercayaanku mungkin tidak sekuat yang kupikirkan. Aku tidak langsung bertanya. Aku tidak ingin bereaksi dengan emosi. Aku ingin yakin dengan apa yang kurasakan. Tapi malam itu, aku sulit memejamkan mata. Bukan karena takut, tapi karena pikiranku terlalu penuh. Kejutan itu tidak menghancurkan rumah tanggaku seketika. Tidak ada ledakan. Tidak ada kata-kata tajam. Tapi ia mengguncang fondasi yang selama ini kupijak. Aku mulai melihat ulang semua yang terjadi belakangan ini. Jarak. Diam. Ketidakhadiran yang sering kubenarkan sendiri. Aku sadar, terkadang bukan peristiwa besar yang mengubah hidup, tapi satu momen kecil yang membuka mata. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi melihat segalanya dengan cara yang sama. Aku mulai bertanya, bukan hanya tentang kesetiaan, tapi tentang keberadaanku sendiri dalam hubungan ini. Yang paling menyakitkan bukan isi pesan itu, tapi kenyataan bahwa aku tidak terkejut sepenuhnya. Seolah sebagian diriku sudah siap, hanya belum berani mengakui. Malam itu, aku menangis pelan. Bukan karena marah, tapi karena kecewa pada diriku sendiri yang terlalu lama menutup mata. Aku sadar, bertahan tanpa kejujuran hanya akan membuat luka tumbuh diam-diam. Aku akhirnya mengajak bicara. Tidak dengan nada tinggi. Tidak dengan tuduhan. Aku memilih kata-kata yang paling lembut, berharap pembicaraan itu bisa menjadi jembatan, bukan jurang. Aku mengungkapkan apa yang kurasakan. Tentang jarak. Tentang kesepian. Tentang kepercayaanku yang mulai goyah. Aku tidak menuntut penjelasan panjang. Aku hanya ingin didengar. Jawabannya singkat. Tenang. Terlalu tenang. Ada penyangkalan,
Ada alasan, dan lagi-lagi ada kata, nanti. Ia berkata semuanya tidak seperti yang kupikirkan. Ia berkata aku terlalu sensitif. Dan tanpa sadar, kalimat itu membuatku merasa bersalah atas perasaanku sendiri. Konflik kami tidak meledak. Ia justru terasa lebih menyiksa karena sunyi. Tidak ada penyelesaian. Tidak ada titik temu. Hanya perasaan yang kembali kusimpan, kali ini dengan beban yang lebih berat. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Bertanya apakah aku berlebihan? Apakah aku terlalu banyak berharap? Perasaan bersalah itu tumbuh cepat, menutupi kemarahanku yang seharusnya wajar. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Kami kembali pada rutinitas. Seolah pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Tapi di dalam diriku, ada jarak baru yang terbentuk. Aku tidak lagi sepenuhnya percaya. Aku juga tidak lagi sepenuhnya berharap. Konflik tanpa suara ini menguras lebih banyak tenaga daripada pertengkaran apapun. Karena aku harus berpura-pura baik-baik saja, sambil menahan perasaan yang tidak pernah selesai. Aku menyadari satu hal penting. Tidak semua konflik berbentuk pertengkaran. Ada konflik yang berbentuk pengabaian. Dan pengabaian, jika dibiarkan, bisa membuat seseorang kehilangan dirinya perlahan. Di titik ini, aku masih bertahan. Tapi aku mulai bertanya dengan jujur. Apakah bertahan selalu berarti memperbaiki? Atau aku hanya sedang menunda keputusan yang semakin berat? Dan pertanyaan itu akan membawaku pada harga yang jauh lebih mahal dari yang pernah kubayangkan. Aku baru menyadarinya ketika tubuhku mulai sering lelah. Padahal tidak ada yang berubah dari rutinitasku. Aku masih bangun pagi, masih mengurus rumah, masih tersenyum di depan anakku. Tapi ada sesuatu yang terkuras tanpa izin. Bukan tenaga, melainkan diriku sendiri. Harga yang kubayar ternyata tidak datang sekaligus. Ia menagih sedikit demi sedikit. Dalam bentuk mimpi yang tak lagi kuingat. Dalam bentuk pendapat yang kupendam karena takut dianggap berlebihan. Dalam bentuk tawa yang kutahan agar suasana tetap tenang. Aku berhenti meminta. Berhenti berharap terlalu tinggi. Berhenti bercerita tentang apa yang kuinginkan. Aku bilang pada diriku sendiri, tidak apa-apa. Kalimat sederhana yang ternyata mahal biayanya. Aku mulai lupa rasanya didukung. Bukan karena tidak ada orang di sekitarku, tapi karena aku terlalu lama berdiri sendirian. Aku menjadi ahli dalam menenangkan diri sendiri, meyakinkan diri sendiri, dan memeluk diri sendiri dalam diam. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku mulai menganggap semua ini wajar. Seolah pernikahan memang begini. Seolah perempuan memang harus kuat tanpa banyak bertanya. Seolah kebahagiaan pribadi bisa selalu ditunda tanpa konsekuensi. Padahal, setiap penundaan meninggalkan bekas. Aku menjadi lebih pendiam, lebih berhati-hati, lebih sering mengalah bahkan saat tidak perlu. Aku tidak marah, tapi aku juga tidak utuh. Aku sadar, harga termahal dari bertahan tanpa arah adalah kehilangan jati diri. Dan ironisnya, kehilangan itu terjadi saat semua orang mengira aku baik-baik saja. Titik balik itu tidak datang lewat pertengkaran besar atau keputusan mendadak. Ia datang lewat satu kalimat sederhana dari anakku, di malam yang tampak biasa. Kami sedang duduk berdua. Ia menggambar, aku menemaninya sambil melamun. Tiba-tiba ia menoleh dan bertanya dengan polos. Kenapa Bunda sekarang jarang cerita? Aku terdiam. Pertanyaan itu tidak menuduh, tapi tepat mengenai sasaran. Aku tersenyum, tapi dadaku sesak. Sejak kapan aku berhenti bercerita? Sejak kapan aku menutup diriku bahkan dari anakku sendiri? Malam itu aku merenung lama. Aku menyadari, anak bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi juga merasakan apa yang kita sembunyikan. Aku takut ia tumbuh dengan mengira bahwa mencintai berarti mengorbankan diri sampai habis. Aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Jika suatu hari anakku berada di posisiku, nasihat apa yang ingin kuberikan? Bertahan tanpa suara?
Atau berani menjaga diri sendiri? Pertanyaan itu mengubah caraku memandang segalanya. Aku tidak ingin menjadi contoh tentang kelelahan yang dibungkus kesabaran. Aku ingin menjadi contoh tentang keberanian yang tenang. Disitulah aku tahu, sesuatu harus berubah. Bukan dengan amarah, bukan dengan ancaman, tapi dengan kesadaran penuh bahwa hidupku juga berarti. Aku kembali mengajak bicara suamiku. Kali ini berbeda. Aku tidak datang dengan keluhan, tapi dengan batas. Aku tidak menuduh, tapi juga tidak lagi menutupi perasaanku. Aku mengatakan apa yang kubutuhkan, bukan apa yang kutakuti. Aku menyampaikan bahwa aku ingin hubungan yang hadir, bukan sekadar ada. Aku tidak meminta kesempurnaan. Aku meminta usaha yang nyata. Aku juga mengatakan satu hal penting. Aku tidak bisa terus bertahan dengan cara lama. Kalimat itu berat, tapi jujur. Dan kejujuran, meski tidak selalu disambut hangat, selalu membebaskan. Aku menyiapkan diriku untuk semua kemungkinan. Bertahan bersama dengan cara yang lebih sehat, atau melangkah dengan martabat jika perubahan tidak terjadi. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku tanpa merasa bersalah. Keputusan itu tidak langsung membuat segalanya mudah, tapi ia membuat napasku lebih lega. Aku tidak lagi merasa terjebak. Aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri bukan berarti meninggalkan orang lain. Kadang, itu justru cara paling jujur untuk mencintai dengan benar. Aku masih di sini. Masih menjalani peran sebagai ibu. Masih menjalani peran sebagai istri. Tapi ada satu perbedaan besar. Aku tidak lagi menghilang di dalamnya. Aku bertahan, tapi dengan kesadaran. Aku bertahan sambil menjaga batas. Aku bertahan sambil tetap merawat mimpiku, suaraku, dan harga diriku. Aku belajar bahwa rumah tangga bukan tentang siapa yang paling kuat menahan luka, tapi siapa yang paling berani merawat hubungan, termasuk hubungan dengan diri sendiri. Jika suatu hari anakku bertanya tentang cinta dan pengorbanan, aku ingin menjawab dengan jujur, bahwa bertahan itu boleh. Tapi kehilangan diri sendiri bukan syaratnya. Harga mahal itu telah kubayar. Dan dari pembayaran itulah aku belajar nilai paling penting dalam hidupku, bahwa aku juga pantas bahagia, bukan nanti, tapi sekarang. Dan setiap pagi, saat aku kembali menyiapkan sarapan, aku tersenyum pada bayanganku di cermin. Kali ini, aku melihat diriku sendiri, utuh, hadir, dan tidak lagi takut memilih hidup dengan hati yang jujur. Tidak semua perjuangan terdengar keras. Ada perjuangan yang sunyinya justru paling melelahkan. Bertahan tanpa teriak, mengalah tanpa terlihat, dan tersenyum saat hati sebenarnya ingin beristirahat. Aku pernah berada di sana. Aku bertahan demi anak, demi rumah yang terlihat utuh, demi harapan yang kupikir masih bisa diselamatkan. Tapi perjalanan ini mengajarkanku satu hal penting. Bertahan tidak boleh membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Anak tidak hanya membutuhkan orang tua yang hadir secara fisik, tapi juga yang hadir secara batin. Anak belajar tentang cinta bukan dari kata-kata, tapi dari cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Dari keberanian untuk jujur, dari ketenangan dalam mengambil keputusan, dan dari sikap menghargai diri tanpa menyakiti siapapun. Jika kamu yang mendengar kisah ini sedang berada di posisi yang sama, ketahuilah satu hal, perasaanmu valid, kelelahanmu nyata, dan kamu berhak untuk didengar, termasuk oleh dirimu sendiri. Bertahanlah jika masih ada ruang untuk bertumbuh bersama. Tapi jika bertahan hanya membuatmu mengecil dan kehilangan arah, berhentilah sejenak. Dengarkan hatimu. Karena rumah yang paling penting untuk dijaga adalah rumah di dalam diri sendiri. Kisah ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang pilihan hidup yang seringkali tidak hitam dan putih. Bertahan demi anak memang mulia, tapi pengorbanan tanpa batas bisa berubah menjadi luka yang diwariskan tanpa sadar. Aku belajar bahwa bertahan tanpa komunikasi hanya memperpanjang jarak,
Kesabaran tanpa batas bisa berubah menjadi pengabaian terhadap diri sendiri, dan mencintai keluarga tidak harus berarti mengorbankan kebahagiaan pribadi sampai habis. Keutuhan keluarga bukan diukur dari seberapa lama seseorang bertahan menahan rasa, tetapi dari seberapa jujur dan sehat hubungan itu dijalani. Kadang, keputusan paling berani bukan pergi, tapi mengubah cara bertahan. Kini aku mengerti, harga mahal itu bukan untuk disesali, melainkan untuk dipelajari. Karena dari situlah aku tahu bahwa aku juga pantas bahagia, pantas didengar, dan pantas hidup dengan utuh. Dan jika kisah ini sampai ke hatimu, semoga ia tidak hanya menjadi cerita, tetapi menjadi pengingat lembut bahwa hidupmu juga berharga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.